Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba ya Bapa di sorga, supaya apa yang hamba sampaikan itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang akan mengubah kami sehingga kami boleh menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus memiliki arah tujuan hidup yang benar. Kita harus mengarahkan pandangan kita. Kita harus mengarahkan fokus hidup kita kepada tujuan hidup yang sesungguhnya,
yaitu kehidupan yang kekal. Tidak banyak orang yang mau memikirkan akan hal ini dengan serius, saudaraku. Padahal ini adalah rahasia hidup yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan ini adalah rahasia hidup yang sesungguhnya? Sebab kesuksesan hidup secara duniawi, semuanya itu tidak bernilai, semuanya itu tidak berarti, semuanya itu fana, semuanya itu sia-sia. Karena ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, semua kesuksesan hidup kita secara duniawi itu tidak akan pernah bisa kita bawa sampai di kekekalan. Tetapi kesuksesan hidup kita sebagai orang percaya, yaitu memiliki kehidupan yang berkenan, itulah yang akan kita bawa sampai di kekekalan nanti. Jiwa yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, itulah kekayaan hidup yang sesungguhnya. Itulah kenapa saya katakan, mengarahkan fokus hidup kita kepada tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Ini merupakan rahasia hidup yang sesungguhnya. Tetapi tidak banyak orang mau serius memperkarakan akan hal ini. Karena pada umumnya, saudaraku, orang akan mengejar kesuksesan hidup yang bisa mereka nikmati selama hidup di dunia ini. Dan mereka lupa bahwa suksesnya hidup sebagai orang percaya bukan semata-mata terletak pada kesuksesan hidup kita secara duniawi. Kita harus ingat, saudaraku, firman Tuhan katakan seperti yang ditulis di dalam 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudara perhatikan itu? Artinya seberapa hebatnya kita, seberapa suksesnya kita, seberapa banyak yang kita miliki, yang kita capai, ya, yang kita punyai, sehingga dengan semua yang kita miliki itu kita bisa hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi pada akhirnya, di ujung kehidupan nanti, kita tidak bisa membawa apa-apa keluar. Firman Tuhan mengatakan akan hal itu. Jadi kalau kita masih mengarahkan fokus hidup kita, tujuan hidup kita kepada kesuksesan hidup secara duniawi, atau sukses seperti orang-orang dunia pada umumnya, supaya kita bisa hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kalau semuanya itu yang kita kejar, maka saya harus katakan, di ujung kehidupan kita nanti, kita akan gagal hidup sebagai orang percaya. Mungkin sebagian kita berkata, jika demikian apakah kita tidak boleh menjadi orang yang sukses? Boleh, bukan tidak boleh. Sekali lagi saya katakan, boleh. Tetapi itu bukan tujuan hidup, itu bukan fokus hidup kita. Kalau kita boleh memiliki kesuksesan hidup secara duniawi, kita harus sadar semuanya itu bukan segala-galanya. Dan seharusnya orang percaya yang memiliki fokus hidup yang benar, ia tahu kesuksesan hidup yang ia capai itu semata-mata karena kepercayaan Tuhan, supaya apa yang dimiliki dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan berarti kita tidak boleh sukses, tetapi saya katakan kesuksesan hidup secara duniawi itu bukanlah tujuan hidup kita yang sesungguhnya sebagai orang percaya. Tujuan hidup kita yang sesungguhnya itu adalah kehidupan yang kekal. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, yang harus kita perjuangkan melebihi apapun yang ada di dunia ini adalah kesuksesan hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal. Hidup bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Ingat firman Tuhan katakan tadi, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
Itulah kenapa saya katakan tadi, kalau Tuhan mempercayakan kepada kita kesuksesan hidup selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus mempergunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kesuksesan hidup secara duniawi itu bukan supaya kita bisa hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudaraku, saya sadar benar ketika saya menyampaikan akan hal ini, pasti di antara kita ada yang berkata, "Pak, tapi kan kita masih butuh makan, minum, dan pakai selama kita masih hidup di dunia ini." Benar. Setiap kita yang masih hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk mencukupi semua kebutuhan hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Tetapi yang harus kita sadar, persoalan makan, minum, dan pakai itu bukan segala-galanya. Karena firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita memiliki kehidupan yang sederhana. Sebab kalau kita mau melihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ini, ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudaraku, ini nasihat hidup yang sangat luar biasa, yang harus kita tetap ingat, yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Supaya kita tidak memiliki ambisi, kita tidak memiliki keinginan untuk mengejar segala sesuatu yang tidak bernilai kekal. Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak hanya mengarahkan fokus hidup kita untuk mengejar kesuksesan hidup secara duniawi, supaya kita bisa mencukupi kehidupan kita demi menikmati perkara-perkara jasmani, yaitu persoalan makan, minum, dan pakai. Saudaraku, saya harus katakan dengan tegas, jangan kita menyanyiakan waktu hidup kita hanya untuk mengejar segala sesuatu yang tidak bernilai kekal, hanya untuk mengejar segala sesuatu yang sia-sia. Sebab sebagai orang percaya, yang terutama yang harus kita kejar selama kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, kita harus mengejar kesuksesan hidup yang sesungguhnya, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Karena kalau kita mengejar, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu kita hidup seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga, kehidupan kita akan dipandang layak dan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saya harus katakan, inilah kesuksesan hidup yang sesungguhnya. Inilah rahasia hidup yang sesungguhnya. Jadi sukses hidup sebagai orang percaya itu bukan seberapa banyak yang kita miliki. Artinya bukan seberapa banyak harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan yang kita miliki yang membuat kita bisa dipandang memiliki kesuksesan hidup secara duniawi. Apalah artinya semuanya itu, saudaraku, kalau pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti, kita tidak memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang terutama, yang harus kita cari, yang harus kita kejar itu adalah Tuhan dan kerajaannya, bukan yang lain. Itulah kenapa firman Tuhan menasihati kita. Di dalam 1 Timotius pasal 6 tadi, kalau kita mau membaca ayatnya yang ke-9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara perhatikan itu. Ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi kita, supaya pada akhirnya kita bisa sadar, kita bisa menjauhkan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini, dari kenikmatan hidup dunia ini, karena kita memiliki kesuksesan hidup secara duniawi. Tetapi pada akhirnya kita binasa di kekekalan, karena kita tidak memiliki jiwa yang berkenan di hadapan Allah. Itulah kenapa firman Tuhan katakan,
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Jadi apalah artinya kita bisa sukses secara duniawi, kita bisa hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, tetapi pada akhirnya ketika kita menutup mata, kita dipandang sebagai orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Karena kita tidak memiliki kekayaan hidup yang kekal, yaitu jiwa yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami, supaya di sepanjang hari hidup kami tidak mengejar apa yang sia-sia, tetapi kami mau mengejar kekayaan hidup yang sesungguhnya, yaitu jiwa yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, supaya hidup kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga, kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.